Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kenapa gue memilih smart money concept daripada retail concept. Oke? Dan sebelum masuk ke pembahasan inti dari video ini, ya, gue mau ingetin ke kalian bahwa pembahasan yang ada di video ini adalah pure perspektif dan pendapat gue pribadi. Dan di sini gue nggak berniat untuk merendah-rendahkan atau meninggi-ninggikan satu dari kedua konsep ini. Oke? Karena fakta yang gue tahu adalah banyak banget trader dari kedua konsep ini tuh bisa meraih profitabilitas dan menurut gua hal tersebutlah yang paling penting di dalam industri ini. Oke, jadi pilih konsep yang paling cocok untuk kalian, dalami konsep tersebut, dan buatlah sistem atau trading plan berdasarkan konsep yang kalian dalami, di mana kalian tuh cocok dengan sistem atau trading plan tersebut, dan of course, profitable dalam jangka panjangnya. Oke, so please ya, di dalam dunia trading ini, di industri trading ini, jangan sok-sokan bahwa konsep A atau B lah yang paling benar. Oke, setiap orang memiliki preferensi masing-masing. Dan seperti yang gue bilang tadi, yang penting adalah orang tersebut tuh cocok sama konsep yang dia dalami dan bisa menciptakan sistem yang profitable berdasarkan konsep yang mereka pilih. And ya, kita mulai aja pembahasan inti dari video ini. Dan jangan lupa bahwa ini adalah pure perspektif gue. Dan gue nggak ada niatan untuk merendahkan atau meninggikan satu dari kedua konsep ini. Oke, jadi ya, let's get started. Oke, jadi alasan gue lebih memilih smart money concept daripada retail concept ya adalah karena smart money concept tuh logiknya masuk banget. Oke, dia menurut gue make sense banget ya, dalam artian si smart money concept ini setiap penjelasan dari konsepnya itu tuh masuk akal banget. Oke, kalau gue bandingin dengan retail concept, let's say di sini kita pakai directional bias. Oke, ini kita hapus dulu semua ya. Let's say kita membandingkan dengan directional bias, dimana untuk directional bias gue pribadi, gue tuh ngomong masalah gue tuh pakai market structure. Oke, dan menurut gue ya, kalau kita ngomong masalah structure, apa yang dilihat oleh si retail trader ini adalah mereka ini tuh mereka itu ngerti structure ya. Mereka ini ngerti structure kemungkinan besar ya. Si retail konsep, orang yang mendalami retail konsep ini, mereka itu ngerti structure. Ketika mereka ngelihat ini, yang mereka lihat adalah low, high, setelah itu lower low, setelah itu lower high, dan seterusnya. Oke? Nah, kemungkinan besar para retail trader itu cuman ngerti bahwa structure tuh ya ya udah, kalau bearish ya low, high, lower low, lower high. Oke, dimana kalau bullish of course mereka cuman ngelihat high, low, higher low, higher high, dan seterusnya. Oke, nah dimana ya untuk gue pribadi cuman ngerti doang, cuman ngerti structure ini ditandainya gimana, menurut gua itu kurang. Oke? Karena ini apa yang gua alamin ya. Karena
apa yang seharusnya terjadi ya adalah kenapa nih si structure ini tuh bisa ngebentuk bearish. Oke? Jadi kenapa si market ini tuh bisa ngebentuk bearish structure dan bullish structure. Oke? Jadi si retail konsep ini kemungkinan besar cuma ngerti bahwa structure itu ya begini. Kalau bullish high, low, higher low dan seterusnya. Kalau bearish ini. Oke, di mana kemungkinan besar kalau kita bandingkan dengan orang yang mempelajari smart money concept ya, kalau orang yang mempelajari smart money concept, kemungkinan besar mereka tuh tahu apa yang terjadi di dalam structure. Oke, dalam artian tuh kenapa si structure ini tuh bisa terbentuk dan kenapa kok bisa ada bearish structure dan ada bullish structure. Karena kemungkinan besar orang yang mempelajari smart money concept, mereka ini diajari bahwa di setiap pergerakan harga dan market structure yang terbentuk, si institusi ini tuh selalu ngelikuidasi orang. Dan makanya dengan cara tertentu ya. Dan itulah mengapa si structure ini terbentuk, maupun itu bearish structure maupun itu bullish structure. Oke? Jadi logiknya tuh ada dasar daripada kenapa nih kok harga ngebentuk market structure kayak gini ya, bearish atau bullish ini ya. Nah, itu tuh ada penjelasannya. Oke? Nah, di sini gue bakal ngebahas ini ya, kita bandingin aja daripada 3 konfirmasi dalam artian directional bias, point of interest, setelah itu konfirmasi, dimana gue rasa ini semua trader pakai ya. Seenggaknya menurut gue, oke, kalau kalian belum pernah tahu itu, gue pernah kok ngebahas video tentang directional bias, point of interest, dan confirmation. Nanti gue bakal link videonya di description. Oke, jadi setelah itu coba kalian tonton dulu, setelah itu balik lagi ke video ini. Oke, nah, oke, untuk masalah structure, begitu aja. Oke, jadi si orang yang mendalami smart money concept, kemungkinan besar mereka tuh tahu kenapa bearish structure terbentuk dan bullish structure terbentuk. Oke, itu masalah directional bias. Setelah itu, kita bakal ngomongin masalah point of interest atau area of interest, di mana kemungkinan besar tuh, coba gue gambar dulu ya, di mana kemungkinan besar, aduh gede banget aja. Oke, gue gambar dulu. Oke. Nah, let's say ini chart ya. Let's say ini chart dan kita ini lagi mencari point of interest atau area of interest, di mana kita itu ketika harga menyentuh point of interest tersebut ya, kita itu bisa ngelanjutin untuk mencari konfirmasi. Oke. Nah, let's say kita pakai contoh grafik yang gue gambar di sini ya. Let's say ini grafiknya USD JPY atau apa kayak gitu. Oke. Nah, di sini ya, kemungkinan besar ketika orang yang mendalami atau pakai retail konsep, mereka tuh ngelihat ini ya, area ini let's say ini sebagai support yang kuat. Oke. Setelah itu let's say gue nggak tahu lagi, gue udah lama nggak pakai itu, nggak pakai retail konsep. Oke. Nah, nah jadi let's say si retail konsep ini cuman memakai support and resistance dan mungkin trend line ya untuk point of interest atau
area of interest mereka. Di mana selama gue mempelajari retail konsep, ya, dan penjelasan daripada si trend line atau support dan resisten yang retail konsep pakai itu adalah ketika mereka itu menggambar support dan resistennya, mereka itu cuman menganggap, oh, di level ini, ya, di level ini harga tuh berkali-kali mantul. Oke? Dalam artian si harga ini tuh pasti tuh level yang kuat. Oke, di sekitar harga support ini. Ya. Dan udah gitu doang. Nggak ada penjelasan dasar daripada kenapa nih? Kok level ini tuh bisa kuat tuh kenapa? Oke. Level yang support ini tuh bisa kuat tuh kenapa? Apakah ada institusi yang harus memitigasi suatu sell posisi mereka ataukah gimana? Nah, however, kembali lagi, gue ingetin lagi kalian, ini tuh apa yang gue alami sebagai retail konsep. Oke, dalam dulu sebagai retail trader, ya. Jadi trader yang pakai retail konsep. Nah, jadi apa yang gue pelajari itu gitu doang. Dalam artian, menurut gue tuh harusnya ada penjelasan lebih daripada itu, gitu. Dan ingat ya, mungkin juga gue ini mendalami retail konsep tersebut tuh nggak sampai level di mana gue mendalami smart money konsep, oke? Dan ya itu, ingat perkataan yang awal video tadi, ya, ingat perkataan gue yang ada di awal video, di mana di sini tuh ini menurut pengalaman gue dan gue nggak ada niatan sama sekali untuk merendahkan si retail konsep dan meninggikan si smart money konsep. Ini tuh cuman pure perspektif gue dan pendapat gue. Oke? Nah, jadi apa yang gue dapat dulu selama kurang lebih 2 tahun sebagai retail konsep, itu tuh gue nggak pernah nemuin si support atau resisten ini tuh oke, levelnya dia itu level kuat. Dan let's say di sini, iya dia memang mantul. Tapi tuh kenapa? Gitu. Masa cuman di level ini kuat gitu doang. Nah, dan ketika gue mempelajari smart money concept, ya, dan di smart money concept itu kita pakai yang namanya supply and demand. Di dalam contoh ini adalah demand. Oke? Dimana kalau si smart money concept ini mendalami konsep daripada si supply atau demand ini, kemungkinan besar tuh orang yang pakai smart money concept tuh mereka itu ngerti bahwa si institusi ini tuh perlu ngembaliin harga lagi ke suatu demand atau supply, in this case namanya demand, ya. Jadi si institusi ini perlu mengembalikan lagi harga ke area demand mereka atau sell posisi mereka untuk apa? Untuk menutup posisi sell para institusi yang telah melikuidasi banyak orang yang ada di dalam price action di sini. Oke? Jadi ini kan bullish nih. Ya. Jadi si institusi itu ngelikuidasi orang-orang yang ada di pergerakan harga yang gue lingkarin ini. Dengan apa? Dengan sell posisi mereka yang gede banget untuk ngelikuidasi para liquidity ini ya. Setelah itu ngepam harganya untuk naik lebih jauh. Oke? Nah, maka dari itu ketika harga naik, ya, secara otomatis posisi sell daripada si institusi ini tuh minus banyak banget. Oke? Dimana mereka harus nge-close posisi sell mereka. Dan kenapa itulah si demand ini terbentuk. Kasarannya begitu. Oke? Karena of course gue nggak bakal nge-spill semuanya di YouTube. Oke? Nah, jadi perbandingan gue tuh gitu.
ketika gue belajar si support resistance atau dalam artian si retail concept, ya, oke, level ini tuh kuat dan bekerja gitu loh. Tapi tuh alasannya kenapa gitu. Dan kalau setelah gue mempelajari smart money concept, ternyata kalau kita pakai demand, in this case, penjelasannya adalah hal yang gue jelasin tadi, kurang lebih. Oke, mungkin yang gue keluarin tadi cuma sekian persen ya. Oke, nah jadi itu ada dasarnya gitu. Kenapa harga tuh begini, kenapa harga tuh begitu. Oke, nah untuk contoh daripada point of interest, gue rasa perbandingannya gini aja cukup. Ya, dan sekali lagi, gue mungkin nggak terlalu mendalami retail konsep sampai level di mana gue mendalami smart money konsep. Ya, however, ya kembali lagi, ini tuh perspektif gue. Kayak gue nggak ada niatan untuk merendahkan atau meninggikan satu dari konsep yang gue bahas ini. Oke. Next, kita bakal ngebahas masalah konfirmasi. Kita bakal ngebahas masalah konfirmasi. Let's say ini adalah point of interest kita, maupun retail concept, maupun smart money concept, Dan gua rasa ketika harga menyentuh level ini, ya point of interest ini, para retail concept itu kemungkinan besar menunggu confirm daripada suatu candlestick, daripada suatu candlestick, ya. Ini gimana caranya nih? Background, nih. Nah, jadi ketika harga ini menyentuh si point of interest, apa yang bentar ya. Apa yang retail concept trader ini tunggu adalah kemungkinan besar candlestick, ini hijau ya. Candlestick, let's say apa ini ya, bullish engulfing, mungkin gue nggak tahu ya. Jadi suatu pattern atau bullish engulfing karena mereka di sini mau nge-buy ya, contohnya untuk ya mereka memposisikan diri atau entry gitu. Jadi entry mereka tuh bakalan ada di sini. Nah, ini adalah konfirmasi yang retail konsep itu cari, di mana mereka berpikir bahwa si candlestick yang sangat bervolume ini itu adalah candlestick yang menandakan bahwa harga ini bakal run up gitu. Dan in some cases memang betul. However, ya, kembali lagi, apakah penjelasan daripada terbentuknya si candlestick ini cuman begitu aja? Oh, ini volumenya gede banget nih. Gue harus beli sekarang setelah candlestick ini. Nah, di situ ya, menurut gue penjelasan daripada si retail konsep tentang candlestick ini tuh kurang detail, sama persis seperti point of interest tadi, di mana si retail konsep ini tuh ngomong, oh ini level kuat nih, oke level kuat, atau harga, kisaran harga yang kuat. Cuman kenapa, alasannya kenapa gitu, dasarnya tuh apa gitu. Nah itu di situ ya sama kayak si candlestick ini, gue merasa bahwa penjelasannya tuh kurang. Dimana kalau kita mempelajari smart money concept, apa yang kita tunggu adalah bahwa si institusi ini bakal ngelikuidasi orang-orang, ya, bakal ngelikuidasi orang-orang, dan apa? Dan ketika si harga ini menandakan atau nge-switch si structure di lower time frame ini dari bearish ke bullish, karena di sini kita mau nge-buy dan area ini adalah
demand zone, ya di contoh ini, ya kita ini nunggu di lower time frame bahwa untuk si harga ini nge-shift bullish karena ekspektasi kita tuh di higher time frame adalah bullish. Oke, jadi sorry ya buat kalian yang nggak ngerti, oke, tentang apa yang gue omongin di masalah smart money concept ini, karena memang ini agak rada advance ya. Sebenarnya bukan advance sih. Kalau di logic bisa banget, cuman kemungkinan besar juga kalian juga ada beberapa dari kalian yang nggak ngerti apa yang gue omongin. Nah, jadi di higher time frame kita nyari, kita lihat bullish structure. Of course, ketika kita sudah punya point of interest, demand zone, dan ketika harga ini menyentuh demand zone-nya, apa yang kita cari di lower time frame adalah bahwa si institusi ini, kita itu menunggu si institusi ini untuk ngelikuidasi orang-orang yang nge-buy dan nge-sell di lower time frame. Dan ketika si structure daripada si lower time frame ini nge-shift bullish, kalian lihat kan ini bearish. Ketika si lower time frame ini nge-switch bullish, disitulah kita mencari kesempatan untuk nge-buy. Karena apa? Karena kemungkinan besar si lower time frame structure ini tuh memang siap untuk menjadi bullish dan ngelanjutin higher time frame structure-nya, oke? Ditambah kemungkinan besar para institusi ini tuh telah membuat apa yang namanya liquidity, dan ketika harga ini nge-shift dari bearish ke bullish di lower time frame, kemungkinan besar yang terjadi adalah para institusi ini sudah selesai untuk ngelikuidasi orang-orang dan memang waktunya untuk lanjutin bullish structure daripada higher time frame-nya. Oke. Nah, jadi untuk video kali ini, ya gue rasa tuh gitu aja, kita bandingin di directional bias, point of interest, dan confirmation-nya, dimana gue rasa kita semua sebagai trader tuh pakai, maupun itu retail concept, maupun itu smart money concept. Dan gue sorry banget untuk kalian yang gak ngerti apa yang gue omongin di sini, ya. Tapi gue rasa ngerti sih, gue rasa ngerti. Kalau kalian orangnya masuk akal banget, pasti ngerti, ya. So yeah, I think video alasan mengapa gue memilih smart money concept daripada retail concept ini, gue rasa gitu aja. Kita bandingin di ketiga komponen tersebut, di mana kedua konsep ini tuh pakai ya directional bias, confirmation, point of interest, dan confirmation. Oke. Jadi ya itu untuk kesimpulannya adalah bahwa gue ini orangnya logik banget. Oke. Pokoknya apa-apa logika. Dan ketika gue menemukan smart money concept ini, gue tuh merasa bahwa di setiap penjelasan daripada konsep tersebut, let's say kita ngomong structure, ya let's say kita ngomong structure, si structure terbentuk itu kenapa tuh ada alasannya. Setelah itu point of interest. Point of interest, let's say supply and demand zone. Nah, di smart money concept, supply and demand zone itu ada juga penjelasannya, itu si supply atau demand zone ini terbentuk karena apa gitu. Setelah itu konfirmasi. Kita sebagai smart money concept trader, kita menunggu konfirmasi itu, kita menunggu untuk si institusi ini tuh ngelikuidasi orang-orang sebagai konfirmasi kita. Oke? So, ya, gitu. Menurut gue logiknya sangat masuk begitu untuk smart money concept. Dan ingat ya, kemungkinan juga gue mendalami smart money concept itu levelnya let's say udah, ini kita ngomong kisaran aja ya, misalkan gue level 8 nih di smart money concept, atau keseriusan gue dalam mendalami smart money concept. Bisa aja gue waktu mendalami retail concept
gue itu cuman paling level 4 doang. Setelah itu gue berhenti dan pindah ke smart money concept. Oke, jadi ketika gue ngebandingin ini tuh, gue ini kemungkinan besar juga cuman tahu sedikit banget tentang retail concept. Oke, dan yang gue bilang tadi ya di awal video, gue mau ingetin kalian bahwa yang penting tuh kita sebagai trader itu memilih suatu konsep di mana kita itu suka, ya. Dan setelah memilih konsep tersebut, kita ini harus mendalami konsep tersebut. Dan setelah itu, ya, setelah kita mendalami konsep tersebut, apa yang harus kita lakukan adalah mencari sistem atau trading plan yang profitable di jangka panjangnya dan di mana kita cocok, oke, untuk kita pakai, oke, dalam konsep apapun, oke. Jadi setelah kalian mendalami konsep, kalian cari suatu trading plan atau sistem yang cocok dan profitable dengan kalian, dan ya udah pakai itu aja. Jadi nggak ada, gue lihat orang berdebat tentang atau ngejelek-jelekin konsep A, konsep B itu, gue sebenarnya jijik banget sih. Oke, jadi ya gimana ya, ya namanya orang sih wajar sih. However, ya apa yang gue share di video ini adalah pure perspektif gue. Gue nggak, seperti yang gue bilang tadi ya, gue nggak ada niatan sama sekali untuk merendahkan konsep A dan meninggi-ninggikan konsep B dan sebaliknya. So, ini cuman pure perspektif gue supaya kalian ini tahu apa yang gue pikirkan dan apa yang gue pertimbangkan. Okay? So, yeah, I think that's it untuk video kali ini. Thank you very much for watching and I will see you guys in the next video. Peace.